Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bu Naning ucapkan terima kasih anak-anakku semua. Hari ini masih tetap semangat dan selalu mengikuti pembelajaran secara online. Dan Bu Naning juga ucapkan terima kasih banyak karena kalian masih aktif di pagi hari, selalu aktif mengerjakan sholat duha. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar matematika, materi tentang kecepatan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu supaya siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan hubungan antar satuan jarak. Yang kedua, supaya siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan hubungan antar satuan kecepatan. Dan yang ketiga yaitu supaya siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan. Anak-anakku sekalian, mari kita bahas materi yang pertama yaitu tentang hubungan antar satuan jarak. Bisa kalian lihat di dalam LKS halaman 38. Berkaitan dengan hubungan antar satuan jarak, yaitu satuan jarak itu kilometer dan yang lainnya yaitu kita baca sama-sama ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Bu Naning ulangi lagi, jangan lupa dibuka halaman 38, kita baca sama-sama ya satuan jarak. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itu kalau tangga turun. Ya, langkahnya nanti kalau satuannya itu turun, suruh merubah tapi turun, nanti langkahnya adalah dengan cara mengalihkan. Mengalihkan dengan berapa? Kalau turun satu tangga, misalkan nanti ada kilometer dirubah ke hektometer, itu artinya turun satu tangga. Kalau turun satu tangga dikali dengan 10. Turun 2 tangga dari kilometer ke dekameter. Itu turun 2 tangga, bukan 3 tangga, tapi 2 tangga. Kilometer ke dekameter. Itu namanya turun 2 tangga. Dikali dengan 100. Turun 3 tangga dikali 1000. Jadi nolnya yang ditambah. Bukan turun 3 tangga dikali 3, bukan. Selanjutnya kalau nanti naik, langkahnya adalah dengan cara dibagi. Naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000 dan seterusnya. Langsung saja contoh kita lihat. 5 hektometer dirubah ke titik-titik desimeter. Kita lihat dari hektometer ke desimeter turun apa naik, kita perhatikan di dalam tabelnya tadi. Dari hektometer ke desimeter adalah turun. Turun berapa tangga? Kita hitung sama-sama. Hektometernya jangan dihitung. Ya, hektometer ke desimeter. Jadi ngitungnya dari setelah hektometer yaitu dekameter, meter, desimeter. Turun berapa tangga? Kita hitung sama-sama. Setelah hektometer, dekameter, meter, desimeter. Turun 3 tangga. Kalau turun 3 tangga dikali 1000, sehingga 5 kali 1000 hasilnya 5000 desimeter. Selanjutnya contoh yang kedua, 1,5 km kita rubah ke meter. Dari kilometer ke meter turun berapa tangga? 3 tangga. Sehingga 1,5 kita kalikan 1000 hasilnya 1500 meter. Contoh yang ketiga, 400 dekameter kita rubah ke kilometer. Dari dekameter ke kilometer naik 2 tangga. Karena naik
dibagi dengan 100 karena naik 2 tangga. Sehingga 400 dibagi 100 hasilnya 4 km. Contoh yang keempat, 2,5 dekameter titik-titik kilometer. Dari dekameter ke kilometer naik 2 tangga. Karena naik 2 tangga, kita bagi dengan 100. 2,5 dibagi 100 hasilnya 0,025. Selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan antar satuan kecepatan. Langsung kita contohkan, perhatikan. Satuan kecepatan itu biasanya dalam bentuk kilometer per jam atau dalam bentuk meter per detik. Contoh 210 km per jam sama dengan titik-titik kilometer per menit. Artinya kilometer per jam suruh merubah ke dalam kilometer per menit. Langkahnya bisa diperhatikan. 210 km per jam artinya kilometernya suruh merubah. Kilometernya tetap dalam bentuk kilometer, jadi tidak usah dirubah. 210 tetap 210 km per jam. Artinya per jam itu adalah tiap jam atau 1 jam. Jamnya suruh merubah ke menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Sehingga 210 dibagi 60, satunya sudah berubah menjadi kilometer per menit. Hasilnya adalah 3,5 km per menit. Contoh yang kedua, 60 km per jam sama dengan titik-titik meter per jam. Dari kilometer per jam disuruh merubah ke meter per jam. Kilometernya ke meter, jamnya tetap. Jadi yang dirubah hanya kilometer ke meter. Langkahnya 60 km per jam sama dengan titik-titik meter per jam. 60 km ke meter karena turun 3 tangga kita kalikan 1000. Sehingga 60 kali 1000 meter per jam hasilnya adalah 60.000 meter per jam. Sedangkan jamnya masih tetap, tidak usah dirubah. Jadi 60 km per jam sama dengan 60.000 meter per jam. Anak-anakku sekalian, yang ketiga kita akan belajar tentang hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan. Sebelum masuk ke soal, kita lihat rumusnya. Bu Naning ibaratkan buat segitiga, tujuannya di sini hanya untuk mempermudah menghafal rumus. Ya, Bu Naning lambangkan J itu adalah jarak, satuannya kilometer. K itu adalah kecepatan, satuannya kilometer per jam. W itu adalah waktu, satuannya jam. Rumusnya bagaimana hubungan antar ketiga jarak, kecepatan, dan waktu ini? Bu Naning ibaratkan di dalam segitiga, paling atas ada J, bawah K sama W. K sama W posisinya sejajar, J di atas. Ya. Jadi Bu Naning ibaratkan di sini, Bu Naning singkat dengan istilah Jokowi, JKW atau Jokowi. Rumusnya bagaimana? J sama dengan jarak sama dengan kecepatan kali waktu, K kali W. Ingat K kali W posisinya sejajar, jarak ada di atas. Selanjutnya kalau ditanyain K atau kecepatan, rumusnya jarak kan ada di atas, jarak dalam segitiga ya, jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Untuk W, rumusnya adalah kalau ditanyain W atau waktu, rumusnya menjadi jarak di atas per K ada di bawah. Jadi rumusnya waktu adalah jarak per itu sama dengan dibagi jarak dibagi kecepatan. Itu anak-anak, jadi soal dalam segitiga itu adalah untuk mempermudah menghafal rumus. Langsung saja kita akan contohkan. Bisa kalian lihat contoh soalnya ada di halaman 39. Pada hari Minggu, Ranti dan keluarganya bersama
bertamasya ke sebuah kebun binatang. Jarak rumah Ranti dan kebun binatang sejauh 90 km. Ranti dan keluarganya berangkat dari rumah pada pukul 9.00 dengan mengendarai mobil. Jika mereka sampai di kebun binatang pada pukul 10.30, berapakah kecepatan rata-rata mobil yang mereka kendarai? Untuk memasahkan soal cerita seperti itu, kita pakai cara penyelesaian, yaitu dengan cara diketahui, ditanya, dan dijawab. Sebelum menjawab, kita tahu dulu harus diketahui. Kita lihat soalnya, yang diketahui ada 90 km. Itu adalah jarak. Jarak atau J sama dengan 90 km. 90 km. Kemudian W atau waktu, disitu lihat waktunya berangkat dari rumah pukul 9, tiba pukul 10.30. Jadi waktunya itu berapa jam? 9 sampai 10.30 berarti waktunya adalah 1,5 jam. Bu Naning tulis 1/2 jam. 1/2 itu artinya adalah setengah. Kemudian itu kan pecahan campuran, supaya mudah nanti untuk menghitung kita rubah dulu. Pecahan campuran dirubah ke pecahan biasa. 1/2 menjadi 3/2 jam. Setelah diketahui, masuk sekarang ditanya. Dari soal itu yang ditanyakan apa? Kita lihat berapakah kecepatan rata-rata mobil yang mereka kendarai. Jadi kecepatan yang ditanya adalah kecepatan atau disingkat K. Karena yang ditanya K, maka kita bisa menjawab. Dijawab. Apa rumusnya K? Kita tulis dulu. K atau kecepatan rumusnya sama dengan J per W atau jarak dibagi waktu. Kita masukkan jaraknya 90 km, waktunya 3/2 jam. Setelah itu per itu sama dengan dibagi, karena dengan pecahan kita rubah 90.2 atau dibagi 3/2 jam. Ingat, kalau pembagian dengan pecahan tandanya pembagian berubah jadi perkalian dan pecahannya dibalik dari 3/2 menjadi 2/3 sehingga menjadi 90 km kali 2/3 jam. 90 sama 3 sama-sama disederhanakan dengan 3. Yang bawah 3 menjadi 1, yang atas 90 bagi 3 adalah 30. Sehingga hasilnya 30 km kali 2 jam. Hasilnya adalah 60 km per jam. Jadi kecepatannya adalah 60 km per jam. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, Yanu pergi ke rumah Tegar menggunakan sepeda dengan kecepatan 5 km per jam. Ia berangkat dari rumahnya pukul 06.15. Di dalam perjalanan, ia berhenti atau istirahat selama 25 menit dan memompa ban sepedanya. Jika jarak antara rumah Yanu dan Tegar adalah 12 km, pukul berapa Yanu akan sampai di rumah Tegar? Langkahnya adalah kita perhatikan dulu, penyelesaian selalu diketahui. Yang diketahui adalah K 5 km per jam. Kemudian waktu berangkatnya yaitu pukul 6.15. Istirahatnya 25 menit. Kemudian jarak sama dengan 12 km. Setelah diketahui, kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan di sini adalah pukul berapa Yanu akan sampai di rumah Tegar atau waktu sampai atau waktu tiba. Bu Naning singkat W tiba karena tadi ada W berangkat. Selanjutnya kalau sudah ditanya W, kita jawab. W apa rumusnya? Kembali ke rumus. W itu waktu, rumusnya adalah jarak
per kecepatan atau jarak dibagi kecepatan. Kita lihat jaraknya berapa. Jaraknya adalah 12 km. Dibagi kecepatannya berapa? 5 km per jam. Kilometer-kilometer kita coret. Kemudian 12 dibagi 5 hasilnya 2,4 jam. Selanjutnya, untuk memudahkan menghitung karena yang ditanya tadi waktu tibanya, langkahnya adalah waktu tiba nanti itu waktu berangkat ditambah waktu istirahat ditambah waktu perjalanan. Waktu perjalanannya adalah 2,4 jam. Supaya memudahkan kita rubah ke menit ya. 2,4 jam, 2 jam, kemudian 0,4-nya itu adalah 24 menit. Jadi untuk menghitungnya, tiba di rumah Tegar adalah 06.15 waktu berangkat ditambah 25 menit waktu istirahat ditambah 2 jam 24 menit waktu perjalanan. Bagaimana cara menjumlahkan? Yang menit lurus menit, yang jam lurus jam. Kita lihat 06.15 ditambah 25 menit. 15 di situ adalah menunjukkan menit, 25 menit dijumlahkan. Sehingga kalau menit jumlahkan lurus menit. 15 tambah 25 40, kemudian 06. Setelah itu kita jumlahkan lagi dengan 2 jam 24 menit. 02 tak titik 24. 0 tambah 4 4, 4 tambah 2 64, 6 tambah 2 8. Kita lihat karena waktunya melebihi 64 menit, karena nggak mungkin misalkan Yanu itu tiba di rumah pukul 8.64 ya, 8.64 kan tidak ada jam seperti itu, karena menit itu adalah paling banyak 60 menit untuk 1 jam. Sehingga 60 menit kita rubah dulu ke jam. 60 menit menjadi 1 jam. Ingat 60 menit itu sama dengan 1 jam. Sisanya 4 menit. Setelah itu kita jumlahkan. 1 jamnya kita tambahkan ke 8. Dan 4 menitnya tetap. Sehingga hasilnya 8 tambah 1 9 ditambah 04 menit. Jadi Yanu tiba di rumah Tegar pada pukul 09.04. Contoh soal yang ketiga. Farli berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 2 meter per detik. Berapakah jarak yang ditempuh Farli setelah 30 menit? Langkah penyelesaiannya kita lihat, diketahui 2 meter per detik itu adalah K atau kecepatan. Kita tulis K sama dengan 2 meter per detik. Kemudian 30 menit itu adalah waktu atau W, 30 menit. Nah, untuk diketahui di sini dalam mengerjakan soal, satuan harus sama. Kita lihat dari kecepatannya. Kecepatannya itu adalah satuannya meter per detik. Sehingga 30 menit itu rubah dulu ke detik. 30 menit ada berapa detik? Kita kalikan dengan 60. Kenapa? Karena 1 menit itu ada 60 detik. Sehingga 30 menit kali 60 detik sama dengan 1800 detik. Itu untuk waktu. Setelah diketahui ditanya, apa yang ditanya? Berapakah jarak yang ditempuh Farli? Berarti yang ditanyain adalah jarak atau disingkat J. Setelah itu dijawab. Karena yang ditanya J, kita tulis dulu rumusnya. Apa J itu atau jarak? Rumusnya adalah K kali W atau kecepatan kali waktu. Kita masukkan berapa kecepatannya? 2 meter per detik. W-nya berapa? 1800 detik. Ingat, gak boleh W-nya 30 menit. Harus sama satuannya. Kecepatan detik, waktu juga harus detik. Kalau belum harus dirubah dulu. Setelah itu, 2 meter per detik kali 1800 detik.
detik-detiknya itu dicoret, nanti satuannya tinggal meter. Jadi 2 kali 1800 hasilnya 3600 meter. Jadi jarak yang ditempuh Verly adalah 3600 meter. Demikian anak-anak untuk materi hari ini. Apabila kurang jelas, kalian lihat lagi videonya mulai dari awal. Masih kurang lihat, mohon untuk sering-sering diulangi supaya paham atau memahami soal. Dan apabila masih menemukan kesulitan juga, bisa tanya langsung video call maupun lewat WA ke HP-nya Bu Naning. Bu Naning akhiri sampai di sini untuk pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.